Nakajima B-5N merupakan pesawat pembom torpedo berbasis kapal induk yang dimiliki Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan menjadi yang paling canggih pada masa awal Perang Dunia Kedua. Pesawat ini juga terkenal dengan julukan Kate oleh pihak sekutu karena kepiawaiannya dalam mengasapi pesawat-pesawat tempur mereka. Sebut saja Douglas TBD Devastator, Very Swordfish, dan Very Albacore. Sepak terjang Nakajima B-5N pada masa itu memang sangat diperhitungkan terutama pada teater Pasifik. Tercatat, ia tampil dengan sangat baik saat diterbangkan untuk misi pemboman. Salah satunya yang paling epik adalah pertempuran Pearl Harbor. Dengan torpedo dan bom yang dibawanya, ia menjadi dalang utama di balik tenggelamnya USS Arizona dan banyak kapal perang Amerika lainnya. Namun sebelum melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Sejarah awal Nakajima B-5N dimulai pada tahun 1935. Ia dirancang oleh tim desainer pesawat unggulan Jepang yang dipimpin oleh Insinyur Katsuji Nakamura untuk memenuhi permintaan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bermaksud untuk mencari pengganti pesawat pembom torpedo sebelumnya, yakni Yokosuka B-4Y. Saat itu, Nakajima tidaklah sendirian. Mereka harus melawan pesaingnya, yakni desain B-5M milik Mitsubishi. Tetapi pada akhirnya, desain milik Nakajima berhasil memenangkan kontrak produksi. Dalam pengembangan B-5N, Nakajima terinspirasi untuk menggabungkan banyak inovasi baru. Dalam prototipe awal pesawat ini, ia dilengkapi dengan sistem hidrolis untuk melipat sayap sehingga menghemat ruang saat disimpan di kapal induk, serta adanya flat flower yang digunakan untuk menambah kestabilan pesawat saat mendarat. Selain itu, B-5N memiliki sistem roda pendaratan hidrolis yang dapat dilipat. Ketika mulai masuk ke dalam jalur produksi, Nakajima B-5N menerima beberapa perubahan, seperti sistem hidrolis untuk melipat sayapnya diganti dengan manual, dan flap forward diganti dengan flap konvensional. Setelah itu, proses produksi resminya dimulai pada tahun 1937 dan ia diberi nama sebagai Nakajima Gyunana Shiki Kanzo Kogekiki. 2 tahun berselang, atau tepatnya pada tahun 1939, varian baru yaitu B-5N2 lalu dikembangkan. Varian ini dibekali dengan mesin baru yang lebih bertenaga yang mampu menyemburkan daya sebesar 1000 horsepower. Nakajima B-5N dioperasikan oleh 3 orang kru, 1 orang sebagai pilot dan 2 orang sebagai navigator, operator persenjataan sekaligus operator pengebom. Sebagai pesawat pembom torpedo, ia mempunyai bobot kosong seberat 2.279 kg dan setelah penambahan awak persenjataan maupun torpedo, total beratnya mencapai 3.800 kg dengan berat landas maksimum seberat 4.100 kg. Sedangkan untuk dimensinya, Nakajima B-5N memiliki panjang 10,3 meter, rentang sayap 15,5 meter, dan tinggi 3,7 meter. Untuk menopang desainnya tersebut, ia kemudian dibekali dengan 1 unit mesin radial Sakai 11-14 silinder berpendingin udara berdaya sebesar 1000 horsepower yang ditransfer menuju paling-paling bilah 3. Dengan mesin tersebut, B-5M mampu melaju dengan kecepatan maksimum 378 km per jam dengan jarak jangkauan sejauh 978 km pada kecepatan 259 km per jam. Sebagai pesawat pembom torpedo, Nakajima B-5N memiliki persenjataan utama berupa 1 torpedo tipe 91 seberat 800 km dengan panjang 5,27 meter berdiameter 45 cm. Atau opsi lain bisa menggunakan 2 bom masing-masing seberat 250 kg dan pilihan terakhir menggunakan 6 bom ringan masing-masing seberat 60 kg. Sedangkan untuk senjata pendukung, ia dilengkapi dengan 1 pucuk senapan mesin tipe 92 kaliber 7,7 mm yang berada di punggung bagian belakang pesawat. Ditambah lagi dengan 2 pucuk senapan mesin tipe 97 kaliber 7,7 mm yang masing-masing terletak di sayap. Debut tempur pertama Nakajima B-5N adalah saat ia ditugaskan untuk melawan Cina, yakni tepatnya pada tahun 1938. Ketika awal Perang Dunia Kedua, ia juga menjadi pesawat pengebom torpedo terbaik dan tidak mempunyai rival pesawat sejenis yang mampu melampauinya. Penggunaan Nakajima B-5N yang paling epik
mungkin adalah saat ia ditugaskan sebagai pemeran utama dalam misi penyerangan Pearl Harbor. Saat itu, salah satu pesawat Nakajima yang dinavigatori oleh Kapten Mitsu Fujida sebagai komandan serangan berangkat dari kapal induk Hiryu dengan membawa satu unit torpedo tipe 91. Ia ditugaskan untuk misi khusus melancarkan serangan terhadap kapal perang USS Arizona dengan menjatuhkan torpedo yang dibawanya tepat di atas dek kapal tersebut dan pada akhirnya memicu ledakan besar yang menenggelamkannya. Tetapi Pearl Harbor hanyalah permulaan. Dengan cepat, B-5N membuktikan bahwa mereka bisa menenggelamkan kapal perang musuh di laut serta kapal perang yang bersandar di pelabuhan. Pada tahun pertama perang, keberhasilan terbesar B-5N adalah peran kunci yang diperankannya dalam menenggelamkan kapal induk Angkatan Laut Amerika. Pada Mei 1942, pada pertempuran Laut Koral, awak B-5N berhasil merusak kapal induk USS Yorktown dan juga USS Lexington yang membuatnya harus ditenggelamkan. Sebulan kemudian di Midway, 81 dari 93 B-5N berhasil tertembak jatuh, tetapi ia berhasil membantu kapal selam Jepang untuk menenggelamkan USS Yorktown. Pada bulan Oktober di pertempuran Kepulauan Santa Cruz, B-5N juga sukses membantu menenggelamkan kapal induk USS Hornet. Dari serangkaian sejarah pertempuran tersebut, membuat Nakajima B-5N berfungsi sebagai desain dasar dari pesawat pembom berikutnya, yakni B-6N. Setelah penggantinya tersebut mulai diproduksi, ia lantas dicadangkan dan digunakan sebagai pesawat latih bagi pilot baru untuk pelatihan dan misi memburu kapal selam musuh. Beberapa pesawat yang digunakan untuk memburu kapal selam dilengkapi dengan radar dan detektor magnetik. Nakajima B-5N juga masih digunakan sebagai pembom torpedo selama pertempuran di Filipina pada bulan Oktober 1944. Tetapi, ia tidak berhasil dan menderita kerugian yang besar bagi pihak Jepang. Kemudian selama akhir-akhir masa perang, ia juga digunakan untuk serangan bunuh diri kamikaze hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk komen, like, dan juga share. Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Demikian dari kami, salam M2 Rifle.